Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita masih tetap semangat untuk beribadah hari ini. Meskipun kita beribadah online di rumah kita masing-masing, tapi kita boleh tetap bersuka cita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini dengan saat teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 37 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih karunia Tuhan masih memberkati kami sampai dengan pagi ini. Bapa, saat ini kami memulai ibadah kami, meskipun kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Tuhan berkenan buat ibadah ini. Ampunkan segala dosa dan perbuatan yang sudah kami perbuat, biarlah kami tetap layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 3 ayat 19 sampai 21, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala anugerah Tuhan dalam hidup kami, karena Tuhan masih memberkati kami sampai dengan hari ini. Bapa, saat ini tiba kami menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kami, tapi terlebih dahulu Tuhan kami mohon ampun kepadamu buat segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami tetap layak menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GMI Gloria Karawang dimanapun kami berada, biarlah Tuhan senantiasa tetap menjaga dan melawat kami, serta memberikan kami kesehatan. Sakit penyakit yang ada dalam kami, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bapa, Engkau tahu saat ini pandemi corona sedang marak terjadi, tapi kami percaya semua anak Tuhan akan Tuhan lindungi dan Tuhan jauhkan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, corona segera berakhir dari dunia ini. Terima kasih Bapa.
Ampuni segala kesalahan dan dosa kami yang sudah kami perbuat, supaya kami tetap layak menjadi anak-anak Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan sebagai rasa syukur kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah melihat, memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan bersukacita. Amin. Kantong persembahan dijalankan, mari kita bernyanyi Betapa Hatiku. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Lismawati. Kepada Ibu Pendeta Lismawati saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Walaupun kita sudah beribadah di gereja beberapa bulan, tetapi karena COVID-19 di Kerawang ini makin meningkat, bahkan kita masuk dalam zona hitam, kita kembali mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami menaikkan puji syukur untuk pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengadakan ibadah, walaupun kami mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga kami yang mendengarkan. Supaya melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan baru dan mampukan kami juga untuk menjadi pelaku firman yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan dari hari ini, yaitu dari Nehemia pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-39. Tetapi saya hanya membacakan 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala
seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula, setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan Nehemia 10 ayat 30 sampai dengan 39 ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu memberi yang terbaik. Jikalau kita mengatakan bahwa memberi, itu pasti konotasinya bahwa kita sudah mencukupi atau berkecukupan, sehingga kita memberikan dari apa yang ada pada kita. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita memberi bukan hanya pada saat kita berkecukupan, tetapi pada saat kita mengalami kekurangan pun kita juga dapat memberi. Kalau di dalam Nehemia ini mengatakan kepada kita bahwa bangsa Israel itu ditetapkan untuk memberikan persembahan-persembahan mereka kepada Tuhan. Ada yang setahun sekali, ada yang pada waktu mereka mendapatkan atau menghasilkan, panen mereka menghasilkan, ternak mereka menghasilkan, itu mereka harus memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana bangsa Israel sejak mereka berada di tanah Kanaan, mereka sudah memberikan, bahkan menyisihkan apa yang mereka miliki itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena ini memang merupakan perintah Tuhan. Jadi apapun yang mereka lakukan, apakah itu bercocok tanam, apakah itu mereka beternak dan lain sebagainya, mereka akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa dikatakan memberikan yang terbaik? Karena dikatakan mereka akan memberikan buah sulung. Buah sulung itu adalah yang pertama yang mereka hasilkan, yang pertama yang mereka miliki. Apakah itu anak, apakah itu hewan ternak mereka, ataukah itu hasil daripada perkebunan mereka. Jadi kita melihat bahwa bangsa Israel mempunyai satu ketaatan yang luar biasa. Mereka taat dengan perintah Tuhan untuk memberikan buah sulung mereka sebagai hasil yang terbaik yang mereka terima sebagai anugerah dan berkat daripada Tuhan. Kalau kita melihat kepada kehidupan bangsa Israel, di dalam kita bandingkan dengan kehidupan sekarang, saat kita menjadi anak Tuhan, apakah kita juga bisa dan sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Terkadang ketika kita ingin memberikan, kita berpikir bahwa kehidupanku belum cukup memadai, kebutuhanku masih banyak sekali kekurangan. Walaupun aku mendapatkan hasil sedemikian, tetapi aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan aku belum bisa memberikan bagian daripada yang ada padaku untuk Tuhan ataupun untuk sesama. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak bisa memberikan yang terbaik? Padahal Tuhan menghendaki kita memberikan yang terbaik, karena Dia lebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita melihat bahwa udara yang kita hirup, sinar matahari yang kita dapatkan, kemudian kita juga melihat kehidupan kita, ya, sampai pada saat ini kita yakin, kita percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, mengapa kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, karena itulah sebagai ibadahmu yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik daripada kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita. Kemudian kita juga mau mengatakan atau mau melihat bahwa kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan bukan pada saat kita mengalami kecukupan. Situasi pandemik COVID-19 ini membawa kita untuk hidup dalam situasi yang mencekam. Tetapi apakah kita tidak bisa berbuat baik? Walaupun kecil, kita bisa berbuat. Dimanapun kita berada, di keluarga kita,
di lingkungan kita, di masyarakat dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik. Walaupun saat ini kita mungkin mengalami kekurangan. Justru adalah satu kebahagiaan ketika kita mengalami kekurangan tetapi kita dapat memberi. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita sehingga kita dapat memberikan yang terbaik di saat kita mengalami kekurangan. Karena Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh belajar sebagian daripada firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti, tapi hamba percaya Roh Allah akan meneruskan firman ini, mengajarkan setiap jemaat yang mendengarkan, sehingga boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kamu sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, kita masuk dalam saat teduh. Solidio Gloria. Tuhan memberkati kita semua. I love to praise your name. I love to lift you up. We bless your name. Sweet Jesus, 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 Jesus. I love to praise your name. I love to lift you up. We bless your name. Sweet Jesus, 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 Jesus.